Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagian C, ya, persiapan pameran. Pertemuan sebelumnya bagian B, ya, pertemuan 2, sekarang pertemuan 3. Oke, tapi sebelum dimulai silahkan berdoa dulu, kemudian persiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Ya, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kita mulai ya. C, persiapan pameran. Oke, setelah menyusun perencanaan, maka kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan pameran. Kegiatan utama dalam persiapan pameran ini menyiapkan dan memilih karya, serta menyiapkan perlengkapan pameran. Yang pertama, menyiapkan dan memilih karya. Oke, inti dari menyiapkan dan memilih karya, jadi kita itu harus mempersiapkan karya-karya terbaik untuk dipajang, kemudian memilih karyanya yang terbaik juga untuk dipajang, ya, karena syarat utama terselenggaranya pameran adalah ketersediaan karya. Jadi karyanya itu harus ada dan disiapkan, kemudian pilihlah karya yang terbaik untuk dipajang. Itu ya intinya. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan pameran. Tidak kalah penting nih. Jadi perlengkapan pameran itu ya sarana dan prasarana untuk pameran. Jadi agar karya yang dipamerkan dapat diapresiasi dengan baik, maka ya perlengkapannya itu harus dipersiapkan. Biasanya ruang pameran ya harus dipersiapkan panel atau penyekat ruangan, ya, kemudian ada setumpu untuk menyimpan karya 3 dimensi, lampu sorot, kemudian sound system, poster, brosur, katalog, folder, meja, buku tamu, buku pesan dan kesan, tanaman hias, serta lain-lainnya yang diperlukan pokoknya untuk pameran harus dipersiapkan. Nah, kita bisa lihat di halaman ini nih, halaman 12 ada gambar ya. Ini adalah penataan ruang ya. Penataan ruangnya begini, ada keluar masuknya dalam satu pintu. Kemudian si panelnya dibuat seperti begini ya. Seperti angka 2 seperti begitu ya kalau dari atas. Jadi masuk gitu, jadi bisa berkeliling gitu ya. Ya, sekatnya. Ini ada gambar yang dari atas dan itu dari sampingnya. Nih, itu ya alurnya, masuknya ke sini, kemudian sirkulasi masuk sampai dengan keluar seperti begitu. Nah, ada lagi yang bagian ini. Nah, ini pengaturan lalu lintas pengunjung jika pameran dilakukan dalam ruang dengan satu pintu. Kalau satu pintu begini nih, ya. Kemudian kalau ini pengaturan lalu lintas dengan 2 pintu nih, yang ini nih, 2 pintu ya. Nah, selanjutnya di bawahnya ada penataan karya yang dipamerkan nih. Karya 2 dimensi itu biasanya ya ini ya, seperti begini, seperti begini, seperti begini ya. Yang 3 dimensinya ini ya. Oke. Namun ada aspek yang tidak kalah penting dalam penataan ruangan adalah pencahayaan ya. Ini cahaya itu penting untuk supaya karyanya terlihat gitu oleh pengunjung. Kalau gelap kan
karya yang terbaiknya tidak kelihatan ya. Kemudian kalau lampu itu kan mempercantik gitu, mempercantik dari karyanya tersebut. Nah, pelaksanaan pameran umumnya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran ya. Ada sambutan biasa dari ketua panitia, kemudian dari pembimbing, serta acara sambutan sekaligus pembukaan biasanya oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Itu ya biasanya pameran seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaan pameran itu kalau misalkan ada karya seniman ya kita harus menjaganya ya dengan baik ya. Kemudian si karyanya harus benar-benar disimpan di tempat yang memang pengunjung itu bisa melihat karya tersebut. Nah, kemudian ruang pameran itu tidak boleh dibiarkan kosong tanpa petugas yang menjaga. Ya, petugas penjaga pameran ya, selain menjaga karya yang dipamerkan juga bertugas memberikan penjelasan singkat mengenai karya yang dipamerkan jika ada pengunjung yang bertanya. Jika karya yang dipamerkan akan dijual, maka penjaga pameran juga bertugas menginformasikan harga. Harganya berapa gitu ya, dijelaskan di situ, dikasih tahu pengunjungnya. Kemudian menandai lukisan yang telah laku, terjual, serta mencatat calon pembeli untuk disampaikan kepada panitia yang bertugas menjual dan mengirimkan karya setelah pameran berakhir. Karya yang terjual pada saat pameran pada folder ya diberikan penanda bahwa karya tersebut sudah laku terjual. Nah, yang terakhir adalah laporan kegiatan nih, yang ketiga yaitu setelah kegiatan pameran berakhir, panitia harus menyusun laporan kegiatan pameran secara tertulis. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ya atas pelaksanaan pameran. Laporan ini kemudian ditunjukkan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan di sekolah. Kemudian laporan kegiatan juga diberikan kepada sponsor utama jika pihak sponsor memintanya, kepada seniman dan lembaga kesenian profesional yang memamerkan karyanya. Kemudian sebagai penyandang dana utama kegiatan pameran, pihak sponsor umumnya ingin mengetahui apakah dana yang digunakan secara baik dan bertanggung jawab oleh panitia. Ini harus dipertanggungjawabkan ya. Kemudian laporan kegiatan pameran tidak hanya berisi hal-hal yang baik saja ya, tetapi juga kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan itu tertuang dalam laporan. Laporan juga sebagai alat evaluasi sehingga kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pameran dapat diperbaiki oleh panitia ya, gitu ya. Nah, laporan dan proposal kegiatan yang baik dapat digunakan juga sebagai contoh oleh adik-adik kelas ya. Kan kamu sekarang kelas 12, nah maka kelas 10, kelas 11 bisa mencontoh laporan dan proposal kegiatan kalian. Oke, itu saja untuk materi pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 untuk kelas 12 ya, paling itu saja. Bapak berharap materi ini ya meskipun ya hanya singkat, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan Bapak berharap kalian juga diberi kesehatan terus ya, karena sekarang coronanya belum selesai. Jadi ya kamu harus menjaga kesehatan dengan pola makan yang benar ya, makanan yang sehat harus terjamin ya. Itu saja ya. Terima kasih telah menyimak ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.